ancaman di bidang Ipolexos Budhankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan merupakan ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat, namun berpotensi besar dapat memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan mengancam keselamatan rakyat. 1. Ancaman di bidang ideologi. Pengertian, hakikat, dan fungsi ideologi. Ideologi merupakan kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Hakikat ideologi sangat penting bagi suatu negara karena ideologi digunakan sebagai dasar suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Indonesia menganut ideologi Pancasila karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk sikap, moral, watak, perilaku, tata nilai, dan etika. Dengan demikian, seharusnya Pancasila selalu terpencar dalam segala tingkah laku dan perbuatan setiap rakyat Indonesia. Ideologi komunisme. Paham komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara. Semua kegiatan yang ada di negara tersebut dilakukan di negara dan atas nama negara. Selain itu, komunis biasanya memiliki tujuan untuk memukul rata semua tingkat kehidupan masyarakatnya sehingga seluruh alat produksinya dimiliki oleh negara. Paham komunis ini dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah Korea Utara. Paham komunis tidak sesuai dengan ideologi dan prinsip Pancasila, sehingga tak cocok jika dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu, paham komunisme menjadi salah satu ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dengan pengaruh ideologi komunisme adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. 2. Ideologi liberalisme. Paham atau ideologi liberalisme adalah suatu tradisi atau pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan persamaan umum setiap individu di sebuah negara adalah hal yang mutlak di dalam politik. Liberalisme adalah ideologi yang mencita-citakan suatu masyarakat yang memiliki kebebasan berpikir bagi setiap individunya. Hal ini tentu saja sangat berbanding dengan ideologi Pancasila Indonesia. Bentuk-bentuk penetrasi nilai kebebasan yaitu ideologi liberalisme ini dianggap sebagai salah satu ancaman karena sangat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan dikhawatirkan bisa merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan juga bisa memicu terjadinya proses disentrasi bangsa. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dalam pengaruh ideologi liberalisme adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Misalnya dalam gaya hidup yang meliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan perbuatan dekadensi moral lainnya. 2. Ancaman di bidang politik. Pengertian politik. Politik berasal dari Yunani atau politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. B. Pengertian ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. C. Contoh kasus ancaman di bidang politik. Kasus ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri. 1. Politik uang atau money politics.
Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako, antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. 2. Politik SARA. Politik SARA adalah politik yang mengaitkan berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, ras, agama, dan antar golongan dengan politik. Contohnya adalah kasus yang terjadi di tahun 2017 lalu. Banyak sekali konflik SARA yang dilatari dengan bidang politik. Yang sangat disayangkan adalah adanya beberapa pihak yang memanfaatkan perbedaan SARA itu sebagai perang dalam dunia politik untuk menjatuhkan satu sama lain. Nomor 3, selanjutnya ada penurunan paksa pemerintahan. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yang selanjutnya adalah penurunan paksa pemerintahan. Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus besar-besaran di mana rakyat berusaha menurunkan Presiden Soeharto. Pada masa itu kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang, misalnya saja dalam bidang ekonomi. Kejadian penurunan paksa suatu pemerintahan merupakan salah satu ancaman politik yang bisa terjadi di dalam negeri. Hal tersebut menjadi ancaman karena jika satu pemerintahan diturunkan, maka bisa saja banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Imbas yang ditimbulkan dari penurunan itu adalah krisis ekonomi yang melanda, sistem pemerintahan yang samrawut, bahkan mungkin akan banyak kerusuhan terjadi di mana-mana. Salah satu ancaman politik ini memang bisa menjadi keresahan bagi masyarakat. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri. Dapat berupa 1. Intimidasi politik, yaitu tindakan menakut-nakuti, menggertak, dan mengancam yang bertujuan untuk memaksa seseorang atau suatu pihak atau satu negara berbuat sesuatu guna mencapai tujuan politik. Yang kedua ada provokasi politik, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan yang berupa tindakan penghasutan atau pancingan dalam konteks negatif yang diberikan kepada seseorang atau suatu pihak atau suatu negara guna mencapai tujuan politik. Yang selanjutnya ada blokade politik, yaitu tindakan pengepungan atau penutupan akses politik suatu daerah atau negara sehingga politik di daerah atau negara tersebut terhambat. Lalu selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Pengertian ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi tak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Lalu globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Bentuk ancaman di bidang sosial budaya. 1. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan, serta nasionalisme dan patriotisme. 2. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri timbul akibat pengaruh negatif globalisasi, yaitu 1.
munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong. Yang keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagian 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Pengertian pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara disebut juga pertahanan dan keamanan nasional adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bagian B, pengertian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun di dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan pertahanan, keamanan, serta keutuhan bangsa dan negara. Bagian C, bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nomor 1, ancaman dari luar negeri. Yang pertama, minggrap gelap. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, penyelundupan. Dan yang keempat, pencurian kekayaan alam. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, adanya gerakan separatisme di beberapa daerah, antara lain Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Dan yang terakhir, potensi konflik antara kelompok, baik perbedaan pendapat dalam politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah sarah.